Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tadhakkaru qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sadaqallahu adzim. Syukur alhamdulillah, marilah kita selaku hamba Allah tiada henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tentu kita semua yakin bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah dan seluruh apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati itu adalah merupakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Termasuk dalam hal ini bulan Ramadan adalah bulan yang merupakan rezeki yang terbesar yang diberikan kepada kita yang tahun ini masih bisa berRamadan. Dan tentu ada di antara sanak keluarga, karib kerabat kita yang tahun lalu masih bersama-sama kita berpuasa, masih bersama-sama kita melaksanakan sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah. Tetapi tahun ini mereka sudah tidak ada karena sebelum masuk Ramadan 1447 Hijriah mereka sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan puasa Ramadan tentu tidak hanya sekedar dilaksanakan secara formal, di mana dalam bulan suci Ramadan ini kita benar-benar berpuasa dengan menahan lapar dan haus, dan mungkin juga kita sudah bisa menahan ucapan-ucapan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi persoalan Ramadan ini bukan hanya berlaku satu bulan, Bapak jamaah Jumat yang berbahagia, tetapi harapan Allah Subhanahu wa taala atau tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Tentu diharapkan takwanya ini sampai akhir hayat kita. Dan salah satu ajaran Ramadan yang penting untuk kita senantiasa perhatikan dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita adalah ajaran dalam hal pola makan. Jadi Ramadan mengajarkan kita agar supaya kita tidak memasukkan yang haram ke dalam perut kita, baik itu makanan maupun minuman. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran itu memang memberikan petunjuk kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halala." Wahai sekalian manusia, makanlah segala apa yang ada di permukaan bumi ini. Jadi banyak yang bisa dimakan sebenarnya di permukaan bumi ini. Tetapi ada batasannya, yaitu yang halal. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dimakan. Seperti babi. Ya, babi itu kan sudah diharamkan jelas. Anjing sudah diharamkan. Ya, seluruh binatang yang bertaring, yang memiliki cakar itu diharamkan untuk dimakan. Nah, itu dari segi lahiriahnya, yang kita dilarang untuk memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita mengatakan kalau persoalan babi, persoalan anjing, ya selama mak saya tentu kalau dimakan, karena memang saya tidak pernah makan. Tapi kalau misalnya ballo, ya atau minuman keras, kira-kira ini harus kita pikirkan, terutama yang masih biasa meminum itu. Ditingkatkan lagi yang namanya narkoba. Ya, jangan sampai ada yang biasa narkoba, itu juga adalah makanan yang haram. Jadi ajaran puasa kita mengajarkan supaya tidak memasukkan ke dalam perut kita yang haram. Maka di luar Ramadan apapun yang haram itu juga harus kita konsisten untuk tidak memasukkan ke dalam perut kita. Kemudian ada juga yang haram dari segi batiniahnya. Yang mana itu? Yaitu makanan dan minuman yang diperoleh dari jalan yang tidak benar. Dia mencuri, baru beli beras, beli ikan, beli daging, dia makan, itu juga haram. Dia menipu, dia korupsi, dia menganiaya orang lain baru diambil hartanya, dia jadi mafia. Dan itulah yang dibelikan makanan dan minuman. Maka hal itu menjadi haram masuk ke dalam perut kita. Nah, hendaknya tidak hanya berlaku dalam Ramadan, tetapi di luar Ramadan juga berlaku untuk itu sampai akhir hayat kita. Dan ingat kaum muslim berbahagia, Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya, ayyulah min nabata minal haram fannaru aulabi. Mana di antara bagian daging yang tumbuh pada tubuh manusia dari barang yang haram, maka yang paling pantas untuk mencucinya adalah api neraka. Oleh karena itu, maka persoalan makan dan minuman yang haram ini kita harus berupaya supaya di akhir hidup kita ini betul-betul puasa kita berpengaruh untuk mencegah kita makan dan minum dari barang yang haram, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Kemudian yang kedua, puasa kita mengajarkan supaya kita senantiasa sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian supaya kalian itu sehat. Yang artinya apa, kaum muslim berbahagia? Apa yang tidak cocok lagi untuk kesehatan kita, maka jangan dimakan. Kalau misalnya lambung kita sudah tidak cocok dengan makanan pedas, jangan selalu makan makanan pedas. Kalau sudah makan kacang-kacangan atau daun bayam, kemudian tidak bisa lagi ditekuk jari-jari kita, bahkan sakit, ya itu namanya asam urat misalnya. Maka jangan lagi kita makan apa yang
bisa menyebabkan penyakit itu datang. Kalau kita sudah makan coto, langsung tegang leher, ya tidak ada yang enak, baring tidak enak, duduk tidak enak, jalan-jalan tidak enak. Maka contoh untuk orang yang selalu tegang lehernya itu sudah tidak cocok. Makanya dalam hal ini sambungan ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Baqarah itu tadi adalah thayyibah. Jadi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi di samping yang halal yang kita makan, cari juga makanan yang sehat, yang baik untuk kesehatan kita, yang tidak membuat kita jadi sakit kalau sudah dimakan. Nah itu ajaran agama kita sangat detail, Pak. Luar biasa. Hanya kita ini yang sering banyak offside dalam persoalan makan. Pokoknya apa saja yang ada di hadapan kita, di belakang tumpi persoalan kalau sudah dimakan. Ya. Ada yang bilang ada tonji obatnya, tapi kalau sudah berlebihan obatnya juga sudah minta ampun. Akhirnya yang terjadi adalah kita sendiri yang mendapatkan sakitnya. Jadi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat terang. Yang ketiga, ajaran puasa kita mengenai persoalan pola makan adalah jangan kita berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah SAW dalam hal makan sahur malah diberikan ilustrasi tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun itu hanya seteguk air minum. Yang artinya apa? Jangan terlalu banyak kita paksakan makan di saat sahur, apalagi kita berpikir, "Wih, mau lapar ini seharian." Jadi rupanya dalam sahur itu tidak boleh kita persiapkan banyak-banyak makan dengan mengatakan bahwa sepanjang satu hari kita tidak akan makan dan tidak minum. Tapi makan dan minumlah secukupnya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai perut kita full semua makanan dan minuman isinya. Ya, karena ajaran agama kita mengatakan bahwa makan yang sehat itu adalah sepertiga makanan, ya sepertiga minuman, dan sepertiga bernapas. Jadi bagi tiga ini ruang di dalam perut kita, maka itulah yang sehat. Nah, kalau kita berlebih-lebihan, maka tentu penyakitnya akan kembali juga ke kita. Kita tidak bisa lagi ikut sholat tarawih. Kenapa? Karena sudah bolak-balik masuk isi. Terlalu banyak dia makan, terlalu banyak dia minum pada saat buka puasa, sampai dia sudah muntah-muntah dan lain-lain sebagainya. Jadi wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Hendaknya di luar Ramadan ini juga kita berusaha untuk mengamalkan itu. Sehingga dengan demikian kaum muslim berbahagia, apa yang berlebihan itu tadi yang kita makan, sekiranya kita tidak makan atau kita tidak beli, maka itu mungkin bisa menjadi isi celengan yang kita bawa setiap malam Ramadan. Itulah makanya kaum muslim berbahagia, ajaran agama kita melarang kita berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Mudah-mudahan kaum muslim berbahagia, kita semua di dalam sisa hidup kita dapat mengamalkan ajaran Ramadan dalam hal pola makan kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga dengan demikian kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabilil ihtisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul aradina was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأوقات والساعات. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أفرج علينا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم دفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر